Oke, yuk. Kita akan belajar barisan dan deret. Siap bro? Siap ya. Apa sih deret? Apa sih barisan gitu ya? Kalau barisan sama deret sebenarnya nggak jauh beda. Ya, yang membedakan cuma tandanya aja nih. Kalau kalian punya contohnya ya, 1, terus 3, terus 5, terus 7, terus ya. Ini disebutnya sebagai barisan. Gitu ya. Tandanya apa? Tandanya koma. Kalau deret contohnya 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Ini disebutnya sebagai deret. Jadi artinya deret itu adalah jumlah ya, atau tandanya plus gitu ya. Oke, nanti kita akan banyak bahas ini. Oke. Unsur-unsur yang terpenting adalah yang pertama A ya. A itu disebut juga suku pertama. Suku pertama. Suku pertama. Ini juga dilambangkan sebagai A. Nah, di sini ketahuan nih suku pertamanya apa nih suku pertamanya? 1 ya. Kalau di situ suku pertamanya adalah 1 gitu ya. Sip. Terus kalau yang diperhatikan kedua adalah beda atau selisih ya, beda. Beda dilambangkan juga sebagai B. Nah, ini kesini selisihnya berapa? 2 ya kan? 2. Ini tambah 2 gitu ya. Oke, kalau di situ selisihnya 2. Sedangkan B sendiri ya, B itu dirumuskan adalah UN, suku yang ke N dikurangi dengan UN min 1. Gitu ya. UN min 1. Oke, UN kurangi UN min 1. Contohnya misalnya ya, B itu sama aja U2 kurangi U1. Lihat U2 ini U1, ini U2, ini U3, ini U4. Jadi U2 kurangi U1 berapa? 2 gitu ya. Atau boleh juga B itu adalah U3 kurangi U2 gitu kan. Yang penting ini selisih 1, ini 3, ini 2. Hasilnya berapa? U3 5, U2-nya 3. 5 kurangi 3 2 juga sama ya. Yang penting berapa, punya selisihnya 1. Contohnya gini, lagi B saya punya U100, berarti harus kurangi U99 ya. Itu namanya B. Oke, ingat rumusannya ini B. Ya. Sip. Jadi notasi yang pertama diperhatikan A sama B ya. Oke, perhatikan ini. Terus berikutnya yaitu kita akan bahas yang namanya SN, suku ke N. Suku ke N. Suku ke N atau biasa dilambangkan dengan SN. UN sorry ya, bukan SN, UN. Apa UN? Ujian nasional gitu ya. Lihat sini yuk. Misalnya kalian ditanyakan, lihat dari barisan ini saya nanyakan U3 gampang, kelihatan kan? 5 loh, gampang 5. Sip. Kalau saya nanya U5 masih gampang nih. Nih U4 U5-nya berarti 9. Saya nanya lagi U101, suku ke 101. Susah gitu ya. Oke, berarti harus kita cari gitu kan ya. Kita cari pakai rumus. Rumusnya apa? UN tadi. UN sama dengan rumusnya adalah UN, rumusnya adalah A ditambah dengan N-1 kali B. Jadi suku ke N itu rumusnya A tambah N-1 kali B. Oke, yuk kasih kotakan. Oke, contoh kita ngecek deh, tadi U5 bener nggak 9? Seolah-olah kita belum tahu jawabannya ini ya. U5 A, masukin dulu A, boleh. N-1, N nya berapa? 4 kurang N nya 4, N nya 5 kurangi 1 4, jadi 4B gitu ya. Tinggal dimasukin. A nya berapa tadi? 1, berarti 1 ditambah 4 kali B. 4 kali 2 8. Jadi jawabannya berapa? 9. Sip, sama kan? Gitu ya. Sekarang U101. U101 itu adalah A ditambah N-1. N nya 101. 101 kurangi 1 jadi 100. 100 apa? 100 B. A nya berapa tadi? A nya di sini nih 1 ditambah 100 kali B. B nya 2. 100 kali 2 jadi 200. Gitu. Jadi ini 201. Itulah apa? UN ya. Oke. Lagi yang perlu kalian perhatikan yaitu SN ya. SN tuh gini. SN atau apa SN? Sajian nasional bukan ya.
Sn itu adalah jumlah suku ke n. Jumlah n suku pertama atau suku ke n boleh. Jumlah n suku pertama deh. Jumlah n suku pertama. Jumlah n suku pertama. Maksudnya gimana nih? Contoh gini ya. Contoh dulu deh. Kalau kalian punya S1, berarti jumlah satu suku yang pertama saja. Berapa ini sah? 1. Kalau S2, apa S2? Gitu ya, master, bukan S3 doktor gitu, bukan ya. S2 nih jumlah dua suku yang pertama, 1 tambah 3, 1 tambah 3, jadi 4. Kalau S3 itu berarti 1 tambah 3 tambah 5 gitu ya, jadi berapa? 9. Itu S. Bedanya apa? Kalau U itu hanya sukunya saja, U itu sukunya saja, tapi kalau S itu jumlahnya ya, S itu jumlahnya, S jumlah ya. Kalau S4 ya jumlahnya sampai 4 gitu kan ya. Kalau saya nanya S20 capek ya. Satu-satu gitu, ngitung satu-satu capek gitu kan. Oke, sini. Oke, hapus deh ya sini. Oke. 20 gimana? Ini ada rumusnya ya. Oke. Rumusnya adalah Sn rumusnya bisa n/2 dikali 2A ditambah n-1 kali B. Boleh seperti ini, atau Sn itu sama dengan n/2 dikali A tambah UN gitu ya. Sip. Dua rumus bisa digunakan ya. Kapan digunakan? Pakai yang atas, pakai yang bawah. Lihat. Kalau kita gunakan yang atas itu jika belum diketahui apanya, UN-nya. UN-nya belum diketahui, berarti kita gunakan yang atas nih. Tapi kalau UN-nya sudah diketahui, kita gunakan pakai yang bawah. Contoh langsung yuk, contoh. Ya, tadi S20, yuk kita eksekusi S20. S20. Nah, pertanyaannya U20-nya sudah diketahui belum? Suku ke-20-nya. Suku ke-20-nya belum diketahui, berarti pakainya yang atas. Seandainya suku ke-20-nya sudah diketahui, berarti pakai yang bawah. Ya, masukin n/2, langsung masukin rumus saja. Lihat, pakai rumus yang ini. S20 berarti n-nya 20. Masukin yuk. 20 dibagi 2 kali 2A. A-nya berapa tadi A-nya di sini? 1. Terus 2 aja rumusnya 2 kali 1 ditambah n-1. N-nya berapa? 20. 20 kurang 1 19 kali bedanya berapa sini? 2. Oke, gitu ya. Sip. 20 bagi 2 berapa? 10. Yuk, sini 2. 19 kali 2 berapa? 38. Cerdas. Yuk, berarti ini tinggal 10 dikali 2 kali 38. Betul, 40. 10 kali 40 berapa? 400. Oke, jadi artinya SN-nya atau jumlah 20 suku yang pertama adalah 400. Gitu ya. Paham sampai sini? Kalian perhatikan antara A, B, terus UN ya, dan SN ya. Oke, perhatikan ini UN ya, SN dan A serta B. Oke, paham sampai sini ya? Oke, kita akan belajar hubungan UN dan SN dalam deret aritmatika. Yuk, hubungannya apa? Betul ya, baik-baik saja. Oke, contoh dulu deh. Ada contoh nih ya. Contoh. Sebentar, kita pakai yang putih aja. Contoh. Kalau kalian punya gini misalnya, 2, terus 4, terus 6, 8, 10, 12 dan selanjutnya gitu ya. Lihat, perhatikan. Kalau saya nanya U1 itu ini ya, ini U1, U2, U3, U4, U5, 6 dan seterusnya ya. U1, U2, U3, U4, U5, U6 dan selanjutnya. Oke. Kalau saya nanya misalnya S1, lihat, perhatikan di sini. Kita analisis ya. Lihat, perhatikan. Kalau S1 berapa S1? 2. Ya 2 aja kan. Kalau S2 berarti kan 2 tambah 4 gitu ya. Tulis manual aja deh. 2 tambah 4 jadi 6. Kalau S3 itu berarti 2 tambah 4 tambah 6 jadi berapa ya? 12. Kalau S4, yuk S4 berapa tuh? 2 tambah 4 tambah
6 tambah 8 jadi betul 20. Oke, cukup sampai sini deh. So, sekarang gini, kalau saya kurangkan S4 saya kurangkan dengan S3, berarti 20 kurangi 12 sama dengan berapa sini? 8. Lihat lagi, saya kurangkan lagi, S3 dikurangi S2, S3 nya berapa? 12 kurangi S2 6, hasilnya 6. Ya, lagi kalau saya sekarang S3 kurangi S2 dikurangi S1, S2 nya berapa? 6, S1 nya 2, hasilnya 4. Oke, hubungannya di mana? Lihat, perhatikan, ini dia 8 itu sama dengan U berapa? U4. Lihat, ternyata ini sama dengan U4. Oke, 6 itu sama dengan U berapa? Lihat, 6 itu sama dengan U3. Gitu ya. Terus ini 4 itu U berapa? U2. Lihat, perhatikan sini ya. Kalau S4 kurangi S3 nih, S4 kurangi S3 sama dengan apa sini? U4. Ya kan? Kalau S3 kurangi S2 hasilnya U3. Kalau S2 kurangi S1 hasilnya U2. Lihat, S4 kurangi S3 hasilnya U4. S3 kurangi S2 hasilnya U3. S2 kurang S1 hasilnya U2. Jadi seandainya tiba-tiba saya punya gini nih, S5 dikurangi S4 berarti hasilnya berapa nih? 5. Berarti U5 gitu ya. 5 sini 5. Sama juga misalnya satu lagi, saya punya misalnya S10 dikurangi dengan S9, jadi hasilnya U10. Pintar gitu ya. Jadi kalau dirumuskan, jadi hubungannya adalah kalau kalian punya UN itu sama dengan hasil dari apa? SN dikurangi dengan SN min 1. U10 itu sama dengan S10 kurangi S9 gitu ya. Sip. Nah, inilah kesimpulannya. UN adalah SN kurangi SN min 1 gitu ya. Sip. Nah, sambil mengingat tadi ya, UN-nya yang masih lupa dilihat lagi, SN-nya itu kalau yang masih lupa lihat lagi sebelumnya. Oke, paham sampai sini? Oke, cukup bro. Yuk kita G-boy lagi nih ya, barisan dan deret aritmatika. Sekarang kita belajar suku tengah. Dari judulnya aja udah ketahuan, berarti suku tengah itu suku yang ada di tengah. Oke, contohnya ya, saya punya barisan gini, 2, terus 4, terus 6, terus 8, terus 10. Cukup deh. Berarti ini U1, ini U2, 4-nya, 6-nya U3, sini U4, sini U5. U5. Suku tengah. Suku tengah itu apa sih ya? Suku tengah adalah suku yang ada di tengah. Ya iya, itu ya gini ya. Suku tengah itu adalah kalau dirumuskan jadi gini, A. Kalau di buku-buku biasanya dirumuskan gini, A ditambah UN. A itu yang pertama, UN itu yang terakhir, dibagi 2 itu sama dengan UT atau suku tengah. Boleh pakai seperti ini gitu ya. Oke, kasih kotak biar tidak lupa. Oke, sip. Atau saya merumuskan gini, biar gampang ingat. Atau bukan pakai A tapi saya tulis gini aja, U Pinky. U Pinky, si Pinky ditambah U Pingkan, tambah Pingkan dibagi 2. Itu sama dengan U tengah. Suku yang di tengah. Oke, boleh U Pinky suku yang di pinggir kiri, U Pingkan suku yang di pinggir kanan ya, sama dengan suku tengah. Oke, kasih kotak juga. Oke, sebentar, sorry. Oke, sip gitu ya. Yuk, aplikasinya gimana nih? Contoh ya. Contoh langsung sini yuk. Kalau kalian misalnya punya U1, sorry bro. Sini bro. U1 ditambah dengan U5 dibagi 2. Tengah-tengahnya suku keberapa nih? Kalau bingung gini deh, 1 tambah 3 berapa? 6. 1 tambah 3, 6. 1 tambah 5 berapa? 6. Dibagi 2, 3. Oh, berarti tengah-tengah dari 1 sama 3, 1 sama 5 itu 3 gitu ya. Oke, contoh, bener nggak ya? U1 berapa tuh? U1 2. Terus 2 ditambah U5. Yuk, berapa nih U5? 10. Dibagi
2 sama dengan U3, bener nggak ya? Coba 6 ya hasilnya ya, 12 bagi 2 6, bener nggak? 6 itu U3. Oh betul ya. Sekarang gini lagi yuk, misalnya nggak harus terlalu pinggir banget ya, yang penting simetris pinggirnya, bisa jadi nanti sini, sini sama sini bisa, berarti tengah-tengahnya ini gitu ya. Sip. Contoh lagi yuk, U2 ditambah U4 dibagi 2, hasilnya U berapa ini? Tengah-tengah antara 2 dan 4. 2 tambah 4 6 bagi 2 3, U3 juga. Coba hasilnya benar nggak nih? U2 4, U4 8 dibagi 2 6, bener nggak 6 itu U3? Oh betul juga gitu kan. Seandainya lagi yuk gini, U3 ditambah U5 dibagi 2, tengah-tengahnya berapa nih? 3 tambah 5 8 bagi 2 4 ya, berarti tengah-tengahnya U4 ya. Bener nggak? Coba ayo. U3 6 ditambah U5 10 dibagi 2, jadi ada 8. Bener U4 nya 8? Bagus ya. Kalau kita nggak mau pakai pembagian juga boleh, jadi gini misalnya ya, U1 ditambah U3 nggak mau dibagi nih, berarti sama dengan sini 2 kalinya, berarti kan dikalikan silang ya. Berarti 1 tambah 3 4, tengah-tengahnya berarti bagi 2 ya, 1 tambah 3 4 bagi 2 2, berarti tengah-tengahnya U2. Boleh seperti ini, nggak masalah ya. Oke. Boleh dicek pakai angka, coba. U1 itu 2 ditambah U3 itu 6 sama dengan 2 kali U2, U2 nya 4, bener nggak nih hasilnya? 2 tambah 6 sama dengan 2 kali 4. Oh betul gitu ya. Seandainya kalian punya gini misalnya, U2 ditambah U berapa ya misalnya ya, 7 dengan 7 deh 6, sama dengan 2 kali U berapa tengah-tengahnya? Antara 2 sama 6, 2 tambah 6 8 bagi 2 4. Oh berarti 2 kali U 4, paham ya gitu ya. Sip ya. Jadi artinya itulah penggunaan suku tengah, boleh pakai yang atas, boleh yang bawah, boleh, yang jelas pinggir kiri dan pinggir kanannya simetris gitu ya. Sip, paham sampai sini? Paham. Oke, enough. Yuk kita langsung aja bahas barisan dan deret geometri. Nah ini ya, konsep dasarnya dulu. Ini sebenarnya kalau kalian sudah belajar barisan dan deret aritmatika, untuk kesininya lebih mudah ya. Lihat, perhatikan konsep dasarnya. Kalau kalian misalnya punya gini, 1 terus 2 terus 3 4 terus 8 terus 16 dan seterusnya. Lihat, kalau kalian perhatikan, dia selalu mempunyai perbandingan atau pengali yang sama. Lihat ini kesini dikalikan berapa? 2 ya. Ini kesini dikalikan 2, ini kesini juga kalikan 2, ini kesini juga kalikan 2. Berarti kalian akan tahu ininya berapa berikutnya, 32 ya. Dia pengalinya selalu sama. Oke, juga sama ini sebagai U1, ini U2 dan seterusnya gitu ya. Yang penting kalian tahu yang namanya suku pertama atau disebut A. Suku pertama dia atau disebut A ya. Di sini suku pertamanya berapa ini? Suku pertamanya yaitu 1. Oke. Terus berikutnya lagi yang penting adalah rasio atau pengali. Rasio atau disebut R atau pengali, sama aja di sini pengalinya berapa nih? 2. Berarti rasionya atau pengalinya 2 gitu ya. Sip. Oke. Ini yang terpentingnya. Terus yang perlu kalian ketahui yang pertama adalah UN, suku ke N. Suku ke N atau dirumuskan sebagai apa? UN gitu ya. Sip. Apa itu UN? Sebentar. Oke. UN itu adalah suku ke N. Misalnya U1 ya 1, U2 ya 2, U3 suku ketiga ya 4 gitu ya. Itu UN, suku ke N atau bilangan ke N. Rumusannya adalah UN sama dengan apa ini? A dikali R pangkat N min 1 gitu ya. Sip. Itu rumusnya. Oke. Kasih kotak dulu. Oke. Sip. Kita lanjutin yuk. Contoh misalnya, kalau saya punya U3, berarti A tulis N-nya ini berarti 3 nih. N-nya 3, N-nya bernilai 3, berarti N-nya di sini ganti 3 kurangi 1 2, berarti AR pangkat 2. Seperti itu ya. Contoh lagi.
U10 misalnya. Nah, berarti AR pangkat berapa? N-nya 10. 10 kurang 1 9. Nah, seperti itu, gitu ya. Contoh deh, kita akan mencari RU11 misalnya, atau jangan banyak-banyak deh. U5 atau U6, U6 deh. Berarti A R pangkat berapa? 5. Kita hitung yuk. Nilai A-nya berapa di sini tadi? 1 dikali R. R-nya 2 pangkat 5. Oke, berarti 1 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 berapa? 32. Berarti 1 dikali 32 sama dengan hasilnya adalah 32. Gitu ya. Tuh mencari UN. Sip. Nah, sekarang kita akan mencari SN. Apa itu SN? SN itu adalah jumlah N suku pertama. Jumlah N suku yang pertama. N suku pertama. Atau biasa dilambangkan dengan SN, gitu ya. Sip. Oke. Langsung deh, contoh misalnya kalau kalian S1, apa S1? Betul apa? Sarjana, bukan ya. S1 berarti jumlah satu suku yang pertama. Satu suku yang pertama berapa? Ya satu aja, ini satu. Ya, jadi satu. S2 berarti jumlah dua suku yang pertama, berarti 1 sama 2 dijumlahin. 1 tambah 2. Jadinya berapa tadi? 3. S3 berarti jumlah 3 suku yang pertama, itu 1 tambah 2 tambah 4. Tambah 2 tambah 4. Hasilnya berapa tuh? 7. Begitu dan selanjutnya ya. Begitu terus ya. Selanjutnya. Oke. Lagi kalau saya rumuskan berarti SN SN itu adalah rumusnya A kali R pangkat N min 1 dibagi dengan R min 1, gitu ya. Sip. Oke. Ini biasanya digunakan untuk yang nilai A-nya lebih besar, nilai R-nya yang lebih besar dari 1. Ya, nilai R-nya yang lebih besar dari 1. Ya. Terus berikutnya, kalau yang ini dia. Atau ada yang nuliskan gini. SN A dikali 1 min R pangkat N dibalik ya. Bawahnya dibagi 1 min R. Ini biasanya digunakan untuk R-nya yang lebih kecil dari 1, gitu ya. Oke. Wah, sebenarnya sih rumus ini sama-sama aja penggunaannya ya. Masa adanya R-nya lebih besar dari 1, boleh nggak pakai ini? Boleh, tidak masalah ya. Ingat aja salah satu tidak masalah ya. Oke, ini rumus dari apa? SN. Oke, saya kotakin dulu. Oke, sip. Oke, ada yang ketinggalan kira-kira di sini? Oke, ada pertanyaan? Oh iya, lupa. Ya, R rasio itu tadi 2, atau bisa juga rasio ya. Rasio ini bisa juga dirumuskan. Ini rasio tadi ya. Pengalihan ini bisa dirumuskan juga. Rasio itu bisa jadikan U2 dibagi U1, gitu ya. 2 bagi 1 2 rasionya, atau bisa jadi U3 dibagi U2, ya kan ya. 4 bagi 2, atau bisa dirumuskan rasio itu adalah UN dibagi dengan apa? UN kurangi 1, gitu ya. Oke. Sip. Kita udah punya 3 rumus sekarang. Ini R. Terus kita punya UN dan kita punya SN, gitu ya. Sip. Paham sampai sini? Oke, cukup. Oke, yuk. Nah, kita bahas kembali barisan geometrinya. Kita akan membahas suku tengah sekarang. Nah, kalian tahu di aritmatika punya suku tengah, di geometri juga punya suku tengah. Suku tengah adalah suku yang di tengah. Ya, iya tuh ya. Oke, yuk. Sini. Misalnya saya punya sebuah barisan nih 1 2 4 8 16. Suku tengah itu bisa dirumuskan UT atau suku tengah akar A kali UN, A yang awal, UN yang akhir, gitu ya. Atau boleh utang suku tengah akar U pinggir kali U pingkan, suku pinggir kiri sama suku pinggir kanan. Contoh langsung deh. Kita ambil yang tengah, misalnya yang ini nih 4 nih, yang tengah nih misalnya, gitu ya. U4 itu suku 3 ya. Berarti U3 itu sama dengan akar dari pinggir kirinya. Pinggir kirinya misalnya di sini ambil. Nah, ini boleh dengan ini berarti ya. U1 kali U5, U1 kali U5. Kita tapi harus simetris. U1-nya berapa itu? 1. U5-nya 16. 1 kali 16 16. Akar 16 4. Benar nggak U3 itu 4? Betul, gitu ya. Atau boleh jadi gini, U3 boleh pinggir kirinya ya.
pinggir kirinya saya ambil yang ini misalnya, ambil kanannya saya ini, yang penting simetris gitu ya. Ini U2, sini U4, berarti akar U2 kali U4. Bener nggak hasilnya juga 4? U2 itu 2, U4 8, 2 kali 8, 16, akar 16, 4, oh sama gitu ya. Tapi kalau kalian ngambilnya nggak simetris, misalnya gini, U3 itu adalah akar dari U2. Nah, ini ambil dari sini, terus ambil U5. Nah, ini jelas salah ya. Coba lo akar U2 berapa tadi? U2 2. Akar U5 16. Berarti akar 32. Kira-kira hasilnya 4 enggak? Bukan, gitu ya. Makanya ini salah gitu ya. Harus simetris. Terus berikutnya. Seandainya kalian tiba-tiba dikasih soal gini nih, akar U3H U3 dikali U7. Nah, tengah-tengahnya U berapa? Berarti ini hasilnya U berapa? Coba ayo tengah-tengahnya. 3 tambah 7 10 bagi 2 5. Oh, ini hasilnya U5 gitu ya. Lagi yuk, contoh akar U1 dikali U11. Yuk, tengah-tengahnya U berapa? 1 sama 11. 1 tambah 11 12 bagi 2 6. Oh, tengah-tengahnya U6. Paham gitu? Sip. Sekarang seandainya akarnya saya hilangin nih. U2 dikali U berapa ya? Misalnya saya ambil U12. Gitu. U2 sama U12. Lihat, 2 tambah 12 berapa? 14. Tengah-tengah 14 itu 7. Berarti U7. Karena akarnya di sini nggak ada, berarti tinggal kuadrat. Gitu ya. Satu lagi. U3 sama U misalnya 9. 3 sama 9. 12 bagi 2 6. Oh, berarti tengah-tengahnya 6 kasih kuadrat. Paham gitu? Nah, ini pembahasan tentang suku tengah. Cukup. Yang nggak ngerti ulangi lagi. Oke ya. Halo, pada video kali ini kita akan membahas tentang contoh soal barisan dan deret aritmetika. Simak ya. Nah, contoh yang pertama, suku keempat dan kesembilan suatu barisan aritmetika berturut-turut adalah 110 dan 150. Suku ke-30 barisan aritmetika tersebut adalah, yang pertama kita tulis dulu yang hal-hal yang diketahui di soal ya, yaitu suku keempat. Nah, suku keempat itu bisa kita tulis sebagai U4 dan suku ke-9 kita tulis sebagai U9. Jadi U4 sama dengan 110 dan U9 sama dengan 150. Yang ditanyakan adalah suku ke-30. Kita tulis U30. Nah, solusinya bagaimana? Kita tulis dulu rumus dari UN. UN itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Sehingga U4 itu kita tulis menjadi A ditambah N-nya kan 4 dikurangi 1. Jadi 3B sama dengan 110. Kemudian U9 kita tulis sebagai A ditambah 8B. 8 ini didapat dari 9 dikurangi 1. Hasilnya adalah 150. Nah, dari dua persamaan tersebut, kita eliminasi salah satu variabelnya supaya kita bisa menentukan berapa nilai A dan berapa nilai B. Misalnya kita eliminasi A terlebih dahulu ya, sehingga A-nya hilang, hasilnya menjadi 3B dikurangi 8B. Jadi min 5B sama dengan 110 dikurangi 150. Hasilnya adalah negatif 40. Sehingga B-nya itu adalah min 40 dibagi min 5. Hasilnya 8. Nah, setelah kita menemukan 8 untuk B tersebut kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya, kita mau substitusi ke yang U4. U4 itu adalah A ditambah 3B. B-nya kita ganti dengan 8. Sehingga menjadi A ditambah 3 kali 8 sama dengan 110. A ditambah 8 kali 3, 24 sama dengan 110. Sehingga A-nya adalah 110 dikurangi 24. Hasilnya adalah 86. Nah, setelah kita tahu A-nya adalah 86 dan B-nya adalah
8, kita substitusi ke U30. U30 sama dengan 86 itu dari A ditambah N-1, jadi 30 dikurangi 1 dikali B. B-nya adalah 8. Sehingga U30 sama dengan 86 ditambah 29 dikali 8. Jangan lupa yang dihitung terlebih dahulu adalah perkalian. Sehingga hasilnya menjadi 86 ditambah 232. Hasilnya adalah 318. Nah, contoh yang kedua. Suku keempat dan ke-8 dari barisan aritmetika adalah 25 dan 41. Jumlah 20 suku barisan bilangan tersebut adalah, ini hampir sama dengan contoh yang sebelumnya. Hanya saja contoh yang sebelumnya itu yang ditanyakan adalah suku ke N-nya. Sedangkan untuk contoh nomor 2 ini yang ditanyakan adalah jumlah N suku pertama. Jadi yang kita tulis tentu yang diketahui dulu. Yang diketahui adalah U4. U4 itu adalah suku keempat dan U8 adalah suku ke-8. Jadi U4-nya adalah 25 dan U8-nya adalah 41. Yang ditanyakan adalah S20 atau jumlah 20 suku barisan bilangan tersebut. Berarti solusinya tentu kita jabarkan dulu U4 dengan U8 untuk mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, U4 itu kita jabarkan menjadi A ditambah 3B. Kemudian U8 kita jabarkan menjadi A ditambah 7B. Nah, ini kita eliminasi, misal A-nya dulu yang dieliminasi, sehingga yang didapat menjadi min 4B sama dengan 25 dikurangi 41, min 16. Jadi B-nya adalah min 16 dibagi min 4, atau hasilnya adalah 4. Setelah dapat B sama dengan 4, kemudian kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya kita substitusi ke U4, atau A ditambah 3 dikali 4, sama dengan 25. Jadi A-nya adalah 13. Nah, setelah kita tahu A dan B-nya, kita substitusi sekarang ke rumus SN. SN ini kita pakainya yang N/2 dikali 2A ditambah N-1 kali B. Kenapa? Karena di sini lengkap, kita udah tahu nilai A dan sudah tahu nilai B. Kita tinggal substitusi saja, N-nya adalah 20 ya, jadi 20/2 dikali 2 kali 13 itu A-nya ditambah 20 dikurangi 1 dikali 4. Berarti S20 adalah 20 dibagi 2, 10, 2 kali 13, 26, ditambah ini 19 dikali 4, 76. Sehingga S20-nya itu bernilai 1020. Contoh yang ketiga. Barisan bilangan aritmetika terdiri dari 21 suku. Nah, jadi sukunya ganjil ya, ada 21. Suku tengah barisan tersebut adalah 52. Suku tengahnya 52. Suku tengah itu kan terjadi ketika sukunya ada ganjil ya. Ketika sukunya ada 21, berarti suku tengahnya itu ada di urutan ke-11. Jadi U11-nya itu bisa kita tulis sebagai 52. Kemudian U3 ditambah U5 ditambah U15 adalah 106. Suku ketujuhnya berapa? Nah, yang pertama, berarti kita tulis dulu ya cara menentukan solusinya itu, yaitu UN. UN-nya itu adalah A ditambah N-1 dikali B. Nah, karena tadi kita sudah tahu bahwa suku tengahnya itu ada di urutan ke-11, maka bisa kita tulis U11. U11 ini adalah A ditambah 10B. Hasilnya adalah 52. Kemudian kita jabarkan lagi U3 ditambah U5 tambah U15. Masing-masing kita jabarkan. U3 itu menjadi A ditambah 2B. U5 itu adalah A ditambah 4B.
Kemudian U15 itu adalah A ditambah 14B. Hasilnya kita jumlahkan, semua A kita jumlahkan menjadi 3A, kemudian 2B ditambah 4B ditambah 14B, itu kita jumlahkan menjadi 20B. Hasilnya adalah 106. Setelah itu, nah, kita mendapatkan dua buah persamaan. Sama caranya kita harus mencari berapa nilai A dan berapa nilai B. Nah, misalnya kita mau eliminasi dulu yang A ya. Ketika kita mau eliminasi yang A, berarti persamaan A ditambah 10B sama dengan 52, ini kita kali dulu dengan 3 semuanya. Yang persamaan 3A tambah 20B sama dengan 106, itu tetap kita tulis seperti tadi. Kemudian ini dikali 3 menjadi 3A ditambah 30B sama dengan 156. Kemudian kita kurang ya hasilnya. Nah, hasilnya adalah min 10B sama dengan min 50, berarti B-nya adalah 5. Nah, kalau sudah dapat B-nya 5, baru kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya A ditambah 10 kali 5, hasilnya 52. Nah, berarti A-nya itu adalah 2. Setelah dapat A-nya 2 dan B-nya 5, kita substitusi ke U7. U7 adalah A ditambah 6B, sehingga hasilnya adalah 32. Kemudian contoh yang keempat, jumlah n suku pertama deret aritmetika dinyatakan dengan Sn sama dengan n pangkat 2 ditambah 5n. Suku ke-20 dari deret aritmetika tersebut adalah, nah ini soal khusus ya, jadi Sn-nya sudah diberikan rumusnya. Jadi kita tidak menggunakan rumus Sn yang sudah kita pelajari n per 2 dikali 2A ditambah N-1 kali B, tapi tetap kita gunakan yang ada di soal. Jadi bagaimana caranya? Nah, yang kita belajar konsep dulu. Jadi di sini kalau kita punya Sn itu bisa kita jabarkan sebagai U1 ditambah U2 ditambah U3 tambah U4 ditambah sampai UN-1 ditambah UN. Betul kan? Jadi Sn ini adalah penjumlahan dari suku-suku suatu barisan. Kalau kita jabarkan seperti itu ya. Kemudian kita lihat ya, kalau misalnya U1 ditambah U2 ditambah U3 sampai UN-1, ini kita ringkas, berarti dia bisa kita tulis sebagai Sn-1, atau bisa kita tulis begini, Sn itu sama dengan Sn-1 ditambah UN. Jadi UN-nya kita tulis lagi. Sn-1 ini adalah penyingkatan dari U1 sampai UN-1. Sehingga didapatkan rumus yang baru, yaitu UN adalah Sn dikurangi Sn-1. Jadi untuk soal nomor 4 ini, kalau ditanyakan suku ke-20, berarti bisa kita tulis sebagai U20 sama dengan S20, karena tadi N-nya 20 ya, dikurangi S19 dari N-1. Nah, kemudian kita substitusi S20 berarti substitusi N-nya 20. 20 kuadrat ditambah 5 kali 20. Nah, dikurangi oleh yang N-nya 19. Jadi 19 kuadrat ditambah 5 kali 19. Hasil dari U20-nya itu adalah 500 dikurangi 456. Jadi hasilnya adalah 44. Nah, contoh yang kelima, seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000 kepada 4 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak yang usianya berdekatan ada 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka jumlah uang yang diterima si bungsu adalah, nah dari soal ini kita bisa lihat bahwa ini adalah soal tentang barisan dan deret aritmetika ya. Di sini 4 orang anak
anak, artinya N-nya adalah 4. Dan total semua uangnya adalah 100.000, artinya ini adalah SN. Karena N-nya 4, berarti S4 sama dengan 100.000. Kemudian di sini ada selisih. Selisih itu B ya, atau beda. Hasilnya adalah 5.000. Yang ditanyakan uang si bungsu, berarti kita tulis sebagai U1. Karena tadi barisannya itu barisan yang naik ya, jadi si bungsu itu yang menerima uang paling sedikit, atau kita tulis sebagai U1. Kita gunakan rumus SN, yaitu N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali B. Kita substitusi, N-nya itu adalah 4, A-nya kita cari, B-nya itu adalah 5.000, S4-nya adalah 100.000. Nah, kita hitung sehingga menjadi 2 dikali 2A ditambah 15.000. 15.000 itu dari 3 dikali 5.000, hasilnya 100.000. Kemudian kedua ruas kita bagi dengan 2 sehingga menjadi 2A ditambah 15.000 sama dengan 50.000. 2A sama dengan 5.000 dikurangi 15.000. Hasilnya adalah 35.000. Sehingga A kita dapatkan 35.000 dibagi 2. Hasilnya adalah 17.500. Jadi, jumlah uang yang diterima oleh si bungsu adalah 17.500. Nah, di video kali ini kita cukup ya 5 soal saja. Mungkin nanti kita akan lebih lanjut pelajari di video berikutnya.